Kapal kargo Iran diserang di Laut Merah. Sebuah kapal kargo Iran diserang di Laut Merah pada Selasa 6 April. Al Arabiya TV dan kantor berita semi-resmi Iran Tasnim mengatakan kapal itu menjadi sasaran ranjau limpet. Al Arabiya mengutip seorang sumber yang mengatakan kapal itu diserang di lepas pantai Eritrea dan berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran. Sementara Tasnim mengidentifikasi kapal itu sebagai Iran Safiz. Kapal Iran Safiz telah ditempatkan di Laut Merah selama beberapa tahun terakhir untuk mendukung pasukan komando Iran yang dikirim dalam misi pengawalan kapal komersial atau anti pembajakan, lapor Tasnim. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen, sementara pejabat Iran tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Itu adalah serangan terbaru dari serangkaian serangan yang dilaporkan terhadap kapal kargo milik Israel dan Iran sejak akhir Februari. Kedua negara saling menuduh satu sama lain untuk bertanggung jawab atas serangan itu. Pejabat Israel menolak berkomentar tentang serangan yang dilaporkan terhadap kapal kargo Iran. Insiden tersebut telah terjadi sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkomitmen untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015. Namun hal itu mendapat pertentangan dari Israel. Sebelum tersiar berita tentang serangan di Laut Merah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam komentarnya kepada anggota parlemen dari partai sayap kanan Likud mengatakan, seharusnya tidak ada lagi kesepakatan nuklir berbahaya. Netanyahu menambahkan Israel harus mengambil tindakan atas ancaman Iran. Secara paralel, kita harus terus menangkis permusuhan Iran di wilayah kita dan ancaman ini bukanlah masalah teoritis. Saya tidak mengucapkannya secara retoris. Kita harus mengambil tindakan di hadapan rezim fanatik di Iran yang hanya mengancam untuk menghapus kita dari muka bumi, ujar Netanyahu. Ada 3 serangkaian lain yang dilaporkan terhadap kapal kargo milik Iran atau Israel sejak 25 Februari. Pada 25 Maret, sebuah kapal kargo milik sebuah perusahaan Israel dirusak oleh rudal di Laut Arab. Seorang pejabat senior keamanan Israel menduga serangan itu dilakukan oleh Iran. 2 minggu sebelumnya, media pemerintah Iran mengutip seorang penyelidik Iran yang mengatakan Israel kemungkinan besar berada di balik ledakan yang menyebabkan kebakaran kecil kapal kontainer Iran di Mediterania. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menolak berkomentar langsung pada saat itu, tetapi mengatakan Iran secara teratur mengirim senjata ke proksinya di wilayah tersebut. Pada 26 Februari, Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal pengangkut kendaraan milik Israel di Teluk Oman. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan ledakan itu membuat kedua sisi lambung kapal berlubang, sementara seorang pejabat Israel mengatakan serangan tersebut menggunakan ranjau limpet. Iran menolak bertanggung jawab atas serangan itu. Mencekam, rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut.
Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, militer Iran bisa hancurkan Israel di atas kertas. Di atas kertas, militer Iran bisa menghancurkan Israel secara total, namun dalam kenyataannya sangat tidak mungkin itu betul-betul terjadi. Angkatan bersenjata Iran berada di peringkat ke-13 di dunia menurut peringkat Global Firepower.com 2018 yang tampaknya menggabungkan berbagai statistik untuk menyusun peringkat kekuatan militer gabungan. 0,3131 untuk Iran dengan 0,00 sebagai skor sempurna. Sementara Israel berada di peringkat ke-16 dengan peringkat kekuatan militer 0,3444. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menempati urutan pertama diikuti oleh Rusia, Cina, India, Perancis, dan Inggris. Anehnya, Mesir berada di posisi ke-12 di depan Iran dan Israel. Indonesia berada di urutan ke-15 di depan Israel. Di sisi lain, Israel berada di depan Pakistan peringkat ke-17, Korea Utara peringkat ke-18, dan Swedia peringkat ke-31. Adapun yang berada posisi buncit ke-136 adalah Bhutan. Itu adalah tahun ketiga berturut-turut di mana peringkat Israel terjun satu posisi dari tahun sebelumnya dan turun 5 tingkat ketika berada di peringkat ke-11 pada 2016. Catat Jerusalem Post. Iran sementara itu naik ke posisi 13 pada 2018 dari 20 pada 2017. Bagaimana sebenarnya Global Firepower menghitung skor ini? Pemeringkatan Global Firepower menggunakan lebih dari 55 faktor individu untuk menentukan skor power index satu negara, kata situs web tersebut. Formula internal yang unik memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, lebih berteknologi maju untuk bersaing dengan negara yang lebih besar. Meskipun kurang berkembang, pengubah dalam bentuk bonus dan penalti diterapkan untuk lebih menyempurnakan daftar. Skor power index yang sempurna adalah 0,0000 yang secara realistis tidak dapat dicapai dalam lingkup rumus GFP. Situs web lebih lanjut menjelaskan skor disesuaikan dengan berbagai pengubah. Misalnya, peringkat tidak hanya bergantung pada jumlah total senjata yang tersedia untuk satu negara, tetapi lebih berfokus pada keragaman senjata.